Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Sebagian orang pernah bertanya kepada saya, Ustadz, apakah orang yang disembunyikan jin atau diculik jin atau syaitan itu biar ketemu, bisakah itu diruqyahkan? Biar jumpa ya, bisakah itu diruqyahkan? Jawabannya, insya Allah sangat bisa, teman-teman. Sangat bisa, bahkan itu solusi ya. Jangan mohon jasa atau minta jasa kepada seorang dukun. Kalau Anda minta jasa kepada seorang dukun, pertama jeruk makan jeruk. Setan dengan setan lagi. Ya, dia kena setan, disihir setan, minta bantuan kepada setan lagi. Karena dukun itu punya khodam, punya perewangan. Dia akan minta bantuan jasa kepada khodamnya atau jin. Ingat teman-teman, jin atau setan itu tidak mau gratis. Tidak mau gratis. Ya, manusia aja, anak kecil suruh belanja ke kedai, kita suruh beli entah apalah sesuatu di kedai atau di warung. Kalau enggak Anda kasih dia upah 2000 perak, sekalilah maunya. Besok disuruh takkan mau lagi, teman-teman. Apalagi jin, setan, dia pasti minta tumbal. Ya kan tidak akan gratis. Minimal perjanjiannya dia akan mengikuti anak keturunan. Nah, ini kan jadi teken kontrak jadinya ya sama jin, setan. Nanti dampaknya atau imbasnya ya bisa kena yang lain. Satu sisi mungkin ketemu nih dibantu jin, dukun. Ya, dibantu. Tapi jin nggak mau gratis ya. Nanti suatu saat akan ada yang kesurupan, ada yang sakit-sakitan. Minimal sekali kayak kepala, bahu berat, jatuh debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah. Atau ini besok mudah sering hilang, disembunyikan jin lagi. Atau bahkan dia sering kesurupan. Nah, ini setan di sini bermain tipu muslihatnya di sini ya, teman-teman. Namanya setan ya. Satu sisi diminta tolongi, minta bantuan, tapi tak mau gratis. Dia pasti akan menghancurkan anak keturunan dan keluarga. Nah, caranya bagaimana ketika ada orang diculik oleh jin atau setan? Caranya diruqyahkan, tapi ruqyah yang syariah. Bagaimana caranya? Cari lokasi terakhir dia di mana ditemukan. Misalnya di situ kita temukan, misalnya ke kebun ya. Di situ kita temukan ada bontotnya, ada air minumnya tertinggal di situ, atau topinya terletak di situ, ya. Kita meruqyah jangan jauh-jauh dari situ, ya. Bacakan surah-surah ayat-ayat ruqyah ya, terutama surah Al-Baqarah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas jelas ya, Al-Kafirun, ayat kursi, ya, surah Al-Baqarah itu ya, atau dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi, bacakan berulang-ulang di situ. Usahakan bacanya 1 jam minimal. Ya, minimal Anda baca 1 jam pakai suara biar setan-setan di situ terdengar dan dia akan terbakar kepanasan atas izin Allah. Ya, bacakan dengan tenang, dengan tartil. Insya Allah sihirnya akan lepas dan insya Allah yang hilang tadi akan kelihatan. Karena pada dasarnya mata kita itu kenapa tak nampak? Karena jinnya itu menyihir mata kita hingga tak bisa melihat orang yang hilang tadi yang diculik oleh jin setan. Padahal di seputar-seputar situ aja kadang-kadang. Ya. Dan pengalaman saya, teman-teman, bahkan pertama kali saya meruqyah sebabnya ini. Ada orang hilang. Ya, disembunyikan jin. Wanita ini ke kebun, kebunnya tepi sungai, pinggir sungai, dia nanam jagung. Ya, nanam jagung. Nukal jagung. Jadi sepertinya ada satu mangkok lagi, jagung tadi tanggung, sementara udah jam 6 sore. Soalnya dia nanam jagung dari pagi sampai sore. Jadi di jam 6 sore itu harus mangkok lagi, dia udah kecapean, dia istirahat duduk. Bayangkan seorang wanita di kebun, di ladang, jauh dari penduduk, rumah penduduk ya, sendirian lagi. Sementara Rasulullah mengimbau kepada kita, tahan anak istrimu di rumah, ya,
Kemudian tutup jendela, tutup pintu, baca bismillah. Karena jam-jam seperti itu setan-setan tuh berkeliaran kayak orang bangun tidur. Beraktivitas mereka. Ya. Jam-jam menjelang malam, yaitu mau maghrib ya, jam 6 sore. Sementara ibu tadi sedang di kebun sendirian. Ya sangat potensi ya. Diculik jin. Jadi dia duduk, ceritanya ya, cerita dari ibu itu, ada yang nepuk dia dari arah belakang. Dia lihat gitu ke belakang, 2 manusia kerdil. Ya jinnya menjelma seperti manusia pendek ya, 2 orang. Manusia kerdil. Diajaknya jalan-jalan, cabut bunga-bunga rumput. Nah, kemudian bunga itu dikasihkannya ke tangannya. Padahal ibu tadi heboh hilangnya itu dari jam 8 malam. Habis sholat isya heboh. Hampir satu kampung berkumpul di situ mencari. Semua lobang-lobang, sungai-sungai, jurang-jurang itu disenteri. Tak ketemu. Di situ ada pokok karet, pokok rambung ya teman-teman. Itu disenter-senter tidak ketemu. Ya, akhirnya mencari sampai capek ya jam 12 malam. Sementara suami tidak di kampung. Suami sedang keluar urusan pengajian sendirian. Ya, artinya dia dibawa oleh seorang. Sebenarnya seorang itu saya sendiri yang bawa. Ya, saya yang bawa dia, suaminya saya jemput jam 5 sore. Nah, rupanya di kampung heboh, orang mencari. Ya, dari jam 8 malam sampai jam 12. Akhirnya orang pada kecapean mencari. Kami pun sampai, jumpa, ditanyai lah ya kan. Ditanyai sama kepala desa, sebenarnya apa abang berkelahi sama istri? Dia bilang tidak. Nah, berarti kan bagus-bagus saja, bagus-bagus saja. Tapi karena suami ini sepertinya nggak mau nyusahkan warga, jadi dia bilang udahlah, tak usah dicari lah, udahlah. Nah, akhirnya orang bubar. Tinggal 8 orang duduk-duduk di situ di teras rumah, termasuklah saya teman-teman. Jadi sekitar jam 3 malam ada salah satu teman kita ngomong gini, anak ayam hilang aja kita pening carinya, ini istri hilang kita santai-santai duduk di sini. Akhirnya tergeraklah hati kami, ayo kita cari. Rupanya ada satu warga, ibu-ibu ya, tolonglah, dia manggil saya si Is, karena sama saya Isha ya. Tolonglah Is, baca-bacakanlah Is. Karena dia yakini saya ini kan istilahnya orang yang sholat lah gitu ya, pandangan mereka. Jadi mereka minta bantuan. Tolonglah Is, baca-bacakanlah Is. Teringat saya ruqyah ya teman-teman. Karena saya pernah baca buku tentang ruqyah. Ada Al-Quran kakak? Ada. Pinjam dulu kak, saya bilang. Saya numpang ambil wudhu di situ di rumahnya. Berpikir penerang nggak ada, senter tidak ada. Bikin obor dari minyak lampu ya. Dulu masih ada minyak lampu teman-teman. Saya kira itu sekitar tahun 2000, mungkin 2012 atau 13 gitu ya. Udah cukup lama teman-teman. Itu awal kali saya meruqyah orang hilang. Ya. Akhirnya saya berangkat, 8 orang tadi, saya temukan di situ ada tukal jagungnya, bibit jagungnya, 1 mangkok. Sudah itu air Gregen 2 liter masih terletak situ, topi dia terletak di situ ya, bontet belum dimakan di situ kayaknya. Akhirnya saya ruqyah di situ, yang 7 orang saya suruh nyebar keliling. Saya bacakan surah Al-Baqarah waktu itu, lebih kurang 1 jam teman-teman. Tiba-tiba ada suara jerit dari salah satu kawan kita, tolong. Saya pun bergegas lari. Saya ketemukan perempuan tadi kondisinya kesurupan teman-teman. Tangannya megang bunga rumput kanan kiri, ya, matanya pandangan kosong ke atas. Saya bilang ini kesurupan. Dah, lepaskan bunga-bunganya itu, saya suruh bakar. Ya, inisiatif saya itu suruh bakar, saya bilang. Kemudian saya ruqyah sadar dipapah jalan sampai di benteng. Ya, benteng sungai ini kan ada bentengnya ya. Sampai di sebuah benteng kan kecapean. Kami punya inisiatif untuk jemput, tapi pakai kereta, pakai sepeda motor maksudnya. Ditelepon suruh jemput pakai sepeda motor. Jadi sambil nunggu di benteng, si suami nanyai istrinya. Pertanyaannya begini, saya dengar, Dek, kau kenapa sebenarnya Dek? Dia panggilnya adik ya. Kenapa kau sebenarnya? Dia bisa jawab.
Karena memang orang Jawa di dua-dua teman-teman, suami istri ya. Oh kenapa sebenarnya dia? Akhirnya mungkin dari sorot mata tadi suami pun kesurupan, kontak. Seperti jarang kepang baru kesurupan, kelentak. Akhirnya saya rukyahkan, sadar. Terus dibawa sampai ke rumah, kereta pun sampai, dibawa sampai ke rumah, singkat cerita. Saya rukyah lagi, seperti setannya belum masih sembunyi ya, belum tuntas. Dan saya pun ya mungkin belum berpengalaman ya teman-teman. Belum cukup berpengalaman karena ini perdana ya. Akhirnya saya rukyah, saya sholat pun di musola nggak jauh dari rumahnya ya. Nah, balik sholat, rukyahkan lagi, makan-makan di situ. Sampai malam jam 10 malam lemas ya. Sampai seperti udah keluar, kalau udah lemas sudah keluar ya. Lemas, mau ditanyai pun kan kita nggak mungkin lagi karena kondisi lemas. Udah tinggi malam lagi, udah jam 10, akhirnya pulang. Besok malam saya punya niat, saya akan ke rumahnya lagi, akan bertanya sebenarnya apa kronologi kakak ini, ibu ini ya. Nah, rupanya itu ya duduk kecapean. Nah, ada satu mangkok lagi masih tanggung, masih nanti mau dilanjutkan. Tiba-tiba ada yang nepuk bahunya dari belakang, manusia kerdil, diajaknya 2 orang. Diajaknya ke sana kemari, berumpur-umpur kakinya, bunga-bunga rumput dicabutkan, dikasih ke tangannya, kanan kiri menggenggam bunga rumput. Nah, tiba-tiba ada suara orang baca Quran, katanya orang ngaji. Lari dia, yang 2 orang tadi, manusia kerdil tadi lari, makanya matanya pandangannya ke atas ya, kosong ke atas, itu katanya dia nengok, dia tuh lari dengar baca Quran tadi. Nah, ini atas izin Allah ya teman-teman. Allah buka hijab sihir tadi. Jadi yang bisa menghancurkan sihir Allah teman-teman, bukan saya, bukan juga ruqyah sebenarnya. Itu sebagai sebabnya, tapi sebab yang diridhoi Allah, yang bikin Allah ridho ya. Allah hancurkan hijab sihir setan tadi. Akhirnya nampak, ketemu. Padahal nampaknya di seputar-seputar situ saja. Padahal pokok karet tadi dicari keliling-keliling tidak ketemu teman-teman. Jadi alhamdulillah ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mulailah, kalau ada yang kesurupan di kampung itu saya dipanggil. Itu awalnya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan banyak orang yang sembuh disebabkan karena ruqyah. Yang menyembuhkan Allah ya, bukan saya. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.